Suara pintu yang dikunci di belakangku adalah awal dari neraka. Di ruangan itu, majikanku mengambil kehormatanku. Yang lebih mengerikan, besok pagi aku harus menyuguhkan teh untuknya dan tersenyum seolah tak ada yang terjadi. Malam berikutnya, putranya yang menungguku. Aku, Anissa, seorang TKW di Afrika, menjadi mainan milik ayah dan anak. Di tengah siksaan tanpa akhir ini, aku harus menemukan cara untuk tidak hanya bertahan, tapi juga keluar hidup-hidup. Inilah ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan dukungan Anda semua. Sekarang, mari kita selami lebih dalam kisah Anissa, sebuah perjalanan sunyi yang akan menguji batas kekuatan seorang wanita. Pesawat itu mendarat di tanah yang terasa begitu asing di bawah kakiku. Udara di sini berbeda, lebih kering dan membawa aroma yang tak kukenali. Saat mobil majikanku berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang menjulang tinggi, napasku seakan tertahan. Rumah ini bukan sekadar besar. Rasanya seperti istana yang tak punya ujung. Lantainya terbuat dari marmer putih yang mengilap, memantulkan bayangan tubuh mungilku dengan begitu jelas. Aku menunduk, takut mengotorinya dengan sandal jepitku yang usang. Tuan Adebayo, pria bertubuh besar dengan suara berat yang menggema di ruangan luas itu, hanya menunjuk ke sebuah kamar kecil di dekat dapur. Itulah duniaku yang baru. Dari jendelanya yang kecil, aku bisa melihat taman yang dirawat sempurna, hijau dan penuh bunga warna-warni yang tak pernah kulihat sebelumnya. Setiap pagi, aku akan berdiri di sana sejenak, membayangkan bapak dan ibu di kampung. Aku merindukan bau tanah basah sehabis hujan dan suara kokok ayam yang saling bersahutan. Di sini, yang kudengar hanya dengung pendingin ruangan dan keheningan yang pekat. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Tuan Adebayo adalah orang yang disiplin. Perintahnya jelas, dan selama aku mengerjakan semuanya dengan benar, dia tidak banyak bicara. Anaknya, Kwame, pemuda jangkung yang usianya mungkin tidak jauh dariku, seolah tidak melihat keberadaanku. Dia melewatiku di koridor seakan aku adalah bagian dari perabotan. Aku tidak keberatan. Aku di sini bukan untuk mencari teman. Aku di sini untuk bekerja. Setiap bulan, saat gajiku masuk, sebagian besar langsung kukirim ke kampung. Saat menelepon ibu, aku selalu bercerita dengan suara yang dibuat ceria. Aku ceritakan tentang taman yang indah, makanan yang selalu berlimpah, dan betapa baiknya majikanku. Aku tidak pernah menceritakan tentang rasa sepi yang sering datang memelukku di malam hari, atau tentang bagaimana aku sering memandangi foto keluargaku yang mulai kusam sampai tertidur. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku belajar memasak masakan mereka, menghafal di mana letak bumbu-bumbu aneh yang namanya sulit kuucapkan. Aku belajar menunduk lebih dalam saat berpapasan dengan tuan rumah. Aku mengubah diriku menjadi bayangan yang efisien, yang ada saat dibutuhkan dan menghilang saat tidak diperlukan. Aku pikir, dengan begitu aku akan aman. Malam itu, saat aku sedang menyetrika kemeja-kemeja mahal Tuan Adebayo di ruang cuci yang panas, Kwame melewatiku dari belakang. Lorong itu cukup lebar, tapi tubuhnya sengaja menyenggolku. Bukan hanya itu, jarinya menyentuh pinggangku, hanya sekilas, tapi begitu disengaja. Gerakannya cepat, tapi cukup untuk membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Dia tidak berhenti, tidak menoleh, terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, itu bukan ketidaksengajaan. Itu adalah pertanda pertama. Sentuhan sekilas itu adalah sebuah awal. Sebuah retakan kecil di dinding bendungan yang selama ini kubangun untuk menahan rasa takut. Setelah malam itu, keheningan di rumah ini berubah makna. Tak lagi menenangkan, tapi mengancam. Setiap derit lantai di malam hari membuat jantungku melompat ke tenggorokan.
Mimpi buruk pertamaku datang tanpa permisi. Dimulai dari panggilan Tuan Adebayo ke ruang kerjanya larut malam, dengan alasan ada noda di karpet yang harus segera ku bersihkan. Aku menurut, membawa sikat dan seember air. Tapi saat aku berlutut di lantai, pintu di belakangku tertutup dan dikunci. Suara klik kecil itu lebih keras dari guntur di telingaku. Aku tidak akan menceritakan apa yang terjadi setelahnya. Yang perlu kalian tahu, saat aku kembali ke kamarku menjelang pagi, aku bukan lagi Anissa yang sama. Aku menggosok kulitku di bawah pancuran air dingin sampai memerah. Tapi rasa kotor itu tidak mau hilang. Ia sudah meresap ke dalam tulang. Dan itu baru permulaan. Mereka melakukannya bergantian. Seolah aku adalah hak milik yang bisa dibagi. Paspor dan ponselku mereka simpan di lemari besi. Katanya agar tidak hilang. Mereka memutus semua jalanku untuk lari atau meminta tolong. Siapa yang akan percaya pada seorang pembantu sepertimu? Bisik Tuan Adebayo suatu malam. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari tamparan. Dinding rumah ini menjadi saksi bisu. Dinding yang sama yang kulap setiap hari. Mendengar rintihanku setiap malam. Aku mulai membenci bayanganku sendiri di lantai marmer yang mengilap itu. Aku berhenti menelepon ibu sesering dulu. Aku tidak sanggup lagi berbohong. Hingga suatu hari, aku mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar. Aku sedang membersihkan rak buku di lorong dekat ruang kerja Tuan Adebayo. Pintu ruangannya sedikit terbuka. Dia dan Kwame sedang bertengkar hebat di dalam. Bukan tentangku. Aku mendengar Kwame berteriak frustrasi. Di mana ayah sembunyikan buku besar itu? Kalau mereka menemukannya, kita habis. Buku besar? Aku tidak mengerti apa artinya. Tapi aku mengerti satu hal dengan sangat jelas dari nada suara mereka. Ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku mendengar ketakutan di suara para pemangsaku. Ada malam-malam di mana kau berdoa agar pagi tidak pernah datang. Malam itu adalah salah satunya. Setelah Kwame pergi dari kamarku, meninggalkan keheningan yang lebih menyakitkan dari jeritan, aku tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Tubuhku hanya cangkang kosong. Aku berjalan terhuyung-huyung menuju sebuah pintu kecil di bawah tangga yang menuju ke gudang. Aku duduk di lantai yang dingin dan kotor, memeluk lututku. Disinilah akhirnya. Aku sampai di ujung jalan. Bayangan bapak dan ibu melintas di kepalaku, tapi wajah mereka terasa begitu jauh. Maafkan aku, batinku. Aku sudah tidak kuat lagi. Air mataku bahkan sudah tidak mau keluar lagi. Dalam keadaan setengah sadar, aku menyandarkan punggungku ke sebuah rak kayu tua yang reot. Rak itu bergoyang hebat. Sebelum aku sempat menghindar, sebuah kotak kayu berat dari rak paling atas jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Isinya tumpah berhamburan di sekitarku. Dengan tangan gemetar, aku meraba-raba di lantai. Bukan pecahan beling yang kurasakan, melainkan tumpukan kertas tebal yang diikat dengan tali rapuh. Buku besar. Aku langsung tahu inilah benda yang diributkan Tuan Adebayo dan Kwame. Aku membukanya secara acak. Aku tidak mengerti semua istilah bisnis itu, tapi aku bisa melihat angka-angka pemasukan dan pengeluaran yang tidak masuk akal. Ini adalah rahasia mereka. Dosa mereka yang terdokumentasi rapi. Tiba-tiba, dingin di tubuhku lenyap, digantikan oleh sesuatu yang panas dan bergetar. Bukan lagi harapan, tapi kemungkinan. Kemungkinan untuk melawan. Dengan napas tertahan, aku memilih beberapa lembar kertas yang paling terlihat penting, yang paling banyak angka dan tanda tangannya. Kuselipkan semuanya di balik bajuku, menempel dingin di kulitku. Aku kembali ke kamarku bukan sebagai korban yang kalah. Aku kembali sebagai seseorang yang baru saja diberi sebuah senjata. Fajar yang kusambut hari itu terasa berbeda. Rasa takut itu tidak hilang. Ia masih ada, melingkar dingin di perutku. Tapi kini ia ditemani oleh sebuah rahasia. Permainan sunyi ini kumulai dengan satu langkah kecil. Saat membersihkan ruang kerja Tuan Adebayo, aku menyelipkan salah satu lembar kertas di antara halaman sebuah buku tebal yang sering ia baca, membiarkan ujungnya menyembul keluar hanya beberapa milimeter.
Aku tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya. Malam itu, suasana di meja makan terasa aneh. Tuan Adebayo sesekali melirikku dengan tatapan tajam yang berusaha ku tembus. Bukan lagi tatapan nafsu, tapi tatapan penuh selidik. Kwame tampak gelisah. Rumah yang tadinya menjadi panggung kekuasaan mereka, kini menjadi ladang ranjau kecurigaan. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Kwame menyudutkanku di dapur. "Apa maumu?" desisnya dengan suara rendah. Dulu, aku akan gemetar ketakutan. Kali ini, aku hanya mengangkat wajahku dan menatap matanya langsung. Aku tidak menjawab. Keheninganku rupanya lebih menakutkan baginya daripada ancaman apapun. Malam harinya, Tuan Adebayo memanggilku ke ruang kerjanya. Di atas mejanya ada sebuah amplop coklat tebal dan tiket pesawat. "Sudah waktunya kau pulang, Anissa," katanya. Suaranya terdengar lelah. "Ini gajimu, dan sedikit bonus. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih." Aku tahu ini bukan ucapan terima kasih. Ini adalah uang tebusan. Harga untuk keheninganku. 2 hari kemudian, aku berada di bandara. Aku duduk di ruang tunggu, memeluk tasku erat-erat. Aku bebas. Saat pesawat akhirnya lepas landas, meninggalkan daratan Afrika yang berkilauan di bawah sana, aku tidak merasakan kelegaan yang meluap-luap. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang luas. Pesawat ini membawaku pergi, tapi bayangan mereka duduk di kursi sebelahku. Saat roda pesawat menyentuh landasan di Jakarta, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menarik napas dalam-dalam tanpa rasa takut. Udara yang masuk ke paru-paruku terasa hangat dan lembab. Bau tanah basah setelah hujan yang begitu ku kenal. Ini bau rumah. Pelukan ibu adalah hal pertama yang menyambutku di ambang pintu. Pelukan yang hangat dan berbau minyak kayu putih. Bapak hanya berdiri di belakangnya. Matanya berkaca-kaca. Tangannya yang kasar mengusap kepalaku dengan lembut. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka hanya melihatku yang lebih kurus dan lebih pendiam. Hari-hari pertamaku di rumah terasa aneh. Aku kembali tidur di kamarku yang sempit. Mendengar suara tokek di malam hari dan kokok ayam di pagi hari. Semua terasa benar, tapi juga salah. Aku merasa seperti orang asing di kulitku sendiri. Suara tawa riang adikku kadang membuatku terkejut. Tepukan ramah di bahu dari tetangga membuatku refleks menghindar. Amplop tebal berisi uang itu kusimpan di bawah tumpukan bajuku selama beberapa hari. Rasanya kotor, beracun. Sampai suatu pagi, aku melihat ibu mengeluh punggungnya sakit setelah seharian berkeliling menjual kue. Saat itulah aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengeluarkan uang itu dari persembunyiannya. Aku hanya bilang ini adalah seluruh tabunganku. Uang itu kami gunakan untuk merenovasi bagian depan rumah menjadi sebuah warung kecil. Tempat ibu bisa berjualan tanpa harus berjalan jauh. Sebagian lagi kusisihkan untuk biaya sekolah adikku sampai ia lulus nanti. Melihat cat baru di dinding warung kami, melihat senyum ibu saat melayani pembeli pertamanya, perlahan-lahan mengubah makna uang itu di mataku. Aku tidak pernah menjadi Anissa yang dulu. Gadis pemalu yang naif itu telah mati di sebuah rumah besar di Afrika. Yang tersisa adalah perempuan dengan bekas luka di jiwanya. Tapi bekas luka ini adalah milikku. Cerita ini adalah milikku. Dengan menceritakannya padamu, aku akhirnya benar-benar merasa bebas. Alhamdulillah, itulah akhir dari kisah Anissa. Dia memang berhasil pulang, bukan sebagai korban yang hancur, tapi sebagai seorang penyintas yang menemukan kekuatannya sendiri. Uang yang seharusnya menjadi pengingat penderitaannya, ia ubah menjadi sumber harapan dan kebahagiaan untuk keluarganya. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah bahwa kekuatan sejati bisa ditemukan bahkan di titik terendah sekalipun. Terkadang, di saat kita merasa paling lemah, saat itulah kita dipaksa untuk menjadi paling kuat, dan jalan keluar bisa muncul dari tempat yang tak pernah kita duga. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiksi, namun kami angkat serealistis mungkin agar pesannya bisa sampai ke hati dan menjadi pelajaran berharga. Terima kasih yang tak terhingga karena sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Coba tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling bisa kalian petik dari perjuangan Anissa?
Jangan lupa tinggalkan jejak dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.